Halo, balik lagi di channelnya SDM. Di sini gua akan bahas gimana caranya mengoptimalkan YouTube untuk bisnis. Ya, sebelum masuk ke video, gue minta tolong kepada lu untuk fokus dulu selama 30 menit ke depan untuk fokus menonton video ini. Ya, fokusnya gampang lah, minimum lu pakai headset dan masuk ke kamar, jauhi kerumunan. Pokoknya lu fokus dulu dalam 30 menit ke depan. Ya, mudah-mudahan nggak nyampe lah 30 menit ke depan ya. Oke, jika lu sudah fokus, lu bisa langsung nonton videonya di sini. Oke teman-teman, kali ini gua akan bahas gimana caranya mengoptimalkan channel YouTube. Ya, yang pertama itu kita perlu mengoptimalkan cover di channel, yang dimana cover ini memiliki peran untuk branding bisnis. Ya, terutama ya bisa dinilai bisnis lu ini sebagai bisnis yang profesional dan nggak penipuan, intinya gitu ya, karena banyak banget orang yang upload aja asal upload di YouTube tapi nggak dioptimalkan dengan baik ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi perlu dibikin desain yang profesional untuk cover seperti ini. Saya sebagai contoh, lo bisa lihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya ada nama channel. Untuk nama channel ini kita perlu mengoptimalkannya ya. Jadi kita perlu memasukkan, simple banget kok untuk optimasi nama channel. Kita perlu memasukkan nama brand bisnis atau merek bisnis dan juga kata kunci yang kita tuju. Nah, di sini lu bisa lihat di sini adalah ini ya. Ini ada nama brandnya. Nama brandnya itu Biro Jasa Sinar Dunia dan kata kuncinya Biro Jasa Tangerang. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang sedang mencari layanan Biro Jasa Tangerang, maka channel YouTube lo bisa memiliki peluang untuk muncul di halaman pencarian YouTube bahkan Google. Jadi memiliki peluang ya, bukan pasti muncul ya, ingat ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, loh kok ini nggak muncul. Ya iyalah, kan gue ngomongnya memiliki peluang, ya pastiin ya seperti itu. Nah, lalu logo. Pastikan untuk logo jangan dibuat asal-asalan. Sayang banget. Ya, jadi logo pastikan dibuat seprofesional mungkin dan nggak dibuat asal-asalan. Contohnya seperti ini ya. Untuk ini ya, untuk foto atau logo channel, kalau lo yang bisnisnya mungkin baru mulai, kan kebanyakan orang kalau yang baru mulai itu dia foto selfie aja selesai. Pas gua tanya, dia jawabannya gini lah, bisnis gua suka-suka gua ya, tapi jangan gitulah. Ini kan kita bicara tentang bisnis, kita bicara gimana caranya bisnis berkembang dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan nanti seperti apa. Jadi ya udah, kalau mau dioptimalkan ya dioptimalkan sekalian, jadi nggak tanggung-tanggung ya kan. Untuk subscriber di sini pastikan lu jangan beli subscriber ya, karena kebanyakan orang mikirnya gini lah, subscribernya kecil gue kudu beli lah. Gak usah, buat apa. Ingat ya, lu ini kan pebisnis. Lu dapat duitnya dari mana? Dari pelanggan kan, bukan dari subscriber, ya kan? Kecuali nih lu vlogger, ya kan, kayak misalnya Om Deddy, Atta Halilintar, pokoknya yang gede-gede kayak gitu ya kan, artis-artis sekarang kan pada turun semuanya bikin YouTube masing-masing, ya kan, kayak Sule, Andre, siapapun itulah ya, sekarang udah pada pakai YouTube. Dia kan dapat duitnya dari mana? Dari subscribernya, dari penonton, yang dimana penontonnya ini ngeliat iklan, dan iklan ini bayar si YouTubernya ini, yang kayak tadi ya, misalnya Deddy Corbuzier, siapapun itulah pokoknya yang udah mulai jadi YouTuber, dia kan hidupnya dari situ ya kan. Jadi karena lo ini dapat duitnya bukan dari subscriber atau viewers, lu kan hidupnya dari pelanggan ya kan. Semakin banyak pelanggan maka lu semakin kaya, simpelnya gitu ya kan. Bukan semakin banyak subscriber lu semakin kaya, enggak kok. Ya lu buktiin aja sekarang, beli aja deh apa subscriber di Shopee, Tokopedia. Lu beli aja 10.000 subscriber, ada nggak orang yang langsung menggunakan layanan dari bisnis lu? Nggak ada kan, itu kan rata-rata bot. Jadi usahakan jangan beli ya, meskipun murah. Iya gue tahu lu punya duit, tapi jangan. Ya buat apa yang jadi subscriber lu ini orang, bukan orang tapi bot, cuma angka palsu doang, yang dimana lu nggak bisa menjual suatu layanan yang lu jual kepada subscriber lu, intinya gitu. Jadi jangan dipaksakan ya, jadi nggak ada gunanya juga kalau beli ya. Jadi ya udahlah, biarin aja natural lah, jangan diutak-atik segala macem ya. Selanjutnya video di
homepage atau video di tampilan awal channel. Ya, di sini seenggaknya lu harus memasukkan video company profile kalau lu sebagai pebisnis ya. Ya, khususnya buat lu yang bisnis apa kek. Pokoknya bisnis service, bisnis apapun ya, pokoknya lu yang masuk ke YouTube buat bisnis, pastikan lu di sini mencantumkan video company profile di bawah channel ya. Jadi ketika ada orang yang ngeklik channel lu, dia bakal ngelihat video company profile langsung. Jadi videonya nggak aneh-aneh ya. Pokoknya ditampilin dulu. Nah, buat lo yang langsung loncat ke video ini, video optimasi channel YouTube, lo bisa lihat video cara optimasi video di YouTube. Ini gue juga udah membuatkan video khusus untuk mengoptimalkan video channel YouTube. Ya, lo bisa lihat videonya di channel SDM atau mungkin nanti gua atau mungkin tim gua yang akan memasukkan link videonya ke dalam deskripsi di sini. Jadi jangan lupa baca deskripsi di video ini. Berikutnya kita harus mengoptimasi deskripsi pada channel ya. Jadi deskripsi pada channel dan deskripsi pada video sebenarnya mirip-mirip ya. Intinya deskripsi harus dibuat semenarik mungkin dan dibuat berbeda dengan kompetitor. Tujuannya apa? Tujuannya simpel banget kok. Intinya lu harus bisa tampil beda dengan kompetitor, ya kan? Jadi logikanya gini, misalnya lu jualan apa ya? Lu misalnya jualan jasa servis elektronik. Ya, gua sebagai pembeli, gua pasti akan banding-bandingin ya kan, jasa servis elektronik satu dengan yang lainnya, jasa kontraktor satu dengan yang lainnya, biro jasa satu dengan yang lainnya. Maka di sini di deskripsi ini kita perlu memasukkan perbedaan yang dimana perbedaan ini memiliki nilai jual, yang dimana ketika ada orang yang membaca deskripsi ini, orang tersebut maka akan mikir seperti gini, oh ternyata ini nih layanan yang gue cari, oh ternyata ini nih yang bagus, oh ini nih ternyata yang murah, oh ini yang profesional, udah deh gue mau pakainya ini aja, gue nggak mau pakai yang lain, gue bayar lebih mahal sedikit nggak apa-apa karena ini bagus. Nah, fungsinya itu kita harus bikin profesional untuk membentuk mindset orang. Ketika orang melihat bisa membuat orang tertarik. Pokoknya orang kan susah ya kan kalau orang udah mau, udahlah gue maunya yang ini aja, ya udah lu nggak bisa ngutang-ngatik yang lain. Soalnya kan kita nggak tahu apa isi hati orang kan. Jadi kita harus bisa membentuk opini, membentuk deskripsi yang bagus. Jadi kita harus bikin opini di dalam deskripsi bahwa ini loh yang lu cari, ini loh yang bagus, ini loh yang profesional, ini loh gua nih beda daripada yang lainnya. Yang lain mah murah karena gini, ya kan? Misalnya lu jelek-jelekin dah kompetitor ya kan, contohnya hati-hati banyak sindikat STNK palsu. Contohnya ya kan. Simpelnya kayak gitu. Gimana ya? Sampai sini paham ya? Pokoknya deskripsi harus dibuat semenarik mungkin. Untuk contohnya lu bisa lihat di sini lah ya, sebagai contohnya ya. Nah, selanjutnya juga kita perlu memasukkan kontak pada deskripsi. Kontaknya simpel aja. Disamain aja kayak video yang gua upload di optimasi video YouTube ya. Kontaknya bisa memasukkan alamat, website, Google Map, sosial media seperti LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Ya kalau lu punya sosmed banyak ya masukin aja. Tapi kalau lu mau langsung masukin kontak WhatsApp boleh ya. Tapi utamakan lu bisa memasukkan website dan alamat serta link Google Map. Jadi ketika ada orang yang ngeklik dan kepoin nih, oh ternyata layanannya gini bagus, dan dia pasti bakal otomatis tahu, oh lokasinya di sini. Gua harus menghubunginya kemana? Oh menghubunginya ke sini. Selesai ya. Jadi kita mempermudah orang lain. Simpelnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada email bisnis. Email bisnis ini sangat penting untuk kita masukkan kepada channel YouTube ya. Jadi ketika ada orang yang ngeklik email bisnis di YouTube, maka orang ini bisa langsung terhubung kepada email bisnis lu ya kan. Nah, untuk email bisnis di sini gue singgung sedikit, jangan menggunakan Gmail. Pastikan menggunakan email yang profesional ya. Contohnya ini untuk diisi Biro Jasa Sinar Dunia. Di sini menggunakan email untuk info ya. Dia menggunakan info@birojasasinardunia.web.id. Maka dengan nama email info@birojasasinardunia.web.id
ini lebih profesional dibandingkan kita menggunakan email birojasa.sinardunia@gmail.com. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak profesional? Kan sama aja. Intinya gini, kalau Gmail itu kita kan dapatnya gratisan ya kan. Berbeda ketika kita menggunakan email yang profesional yang berbayar, itu kita kan bayar lebih gitu ya kan, sepaket dengan website ya kan. Jadi ya kalau lo menggunakan email Gmail itu bisa dibilang bisnis dulu sebagai penipuan, jadi bisa bikin orang nggak percaya ya kan. Misalnya gini deh, ini si Biro Jasa Sinar Dunia, dia udah bilang bisnisnya udah dipercaya gini gini gini, pengalamannya udah banyak, bank ini, bank A, bank C, B sampai Z menggunakan layanan dia, tapi dia misalnya website bisnis dan email bisnis aja nggak punya, kan lucu ya kan, orang juga nggak bisa dibegoin gitu ya kan. Nah selanjutnya pada link ini perlu kita masukkan website bisnis ya, contohnya website company profile. Simpelnya gitu aja ya teman-teman. Untuk website company profile lu bisa lihat ya di channel YouTube-nya SDM gimana cara optimasinya dan apa manfaatnya ya, kurang lebih gitu. Buat lu yang belum punya website company profile, lu bisa menghubungi tim SDM. Pokoknya lu nggak mau ribet, gimana bla 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 bla. Pokoknya websitenya yang dikhususkan dan didesain khusus untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Kebanyakan orang kan jasa website murah, bahkan ada yang gratisan. Ya iya, itu kan website biasa, bukan website yang dikhususkan untuk mendatangkan pelanggan sebanyak-banyaknya ya kan. Simple banget. Selanjutnya ada sosmed. Kita di sini bisa memasukkan link sosmed yang dimana kalau diklik ini maka akan langsung masuk ke sosmed si Biro Jasa Sinar Dunia. Di sini dia menggunakan sosmed Instagram, Facebook dan juga Google Map. Ya, buat lo yang belum pakai Google Map, cepetan pasang deh, soalnya sayang banget ya. Kenapa? Karena ketika ada orang yang ngeklik Google Map, maka orang itu akan diarahkan langsung ke lokasinya si Biro Jasa Sinar Dunia. Simpelnya gitu, menarik kan? Jadi orang nggak perlu lagi nanya alamatnya di mana nih gitu ya kan? Nggak perlu, jadi dia bisa langsung ngeklik dan tahu, oh ternyata alamatnya di sini. Simple ya kan? Oh iya, gue lupa kenalin ya, ini si Biro Jasa Sinar Dunia ini semuanya menggunakan layanan dari SDM. Mulai dari YouTube-nya, dia menggunakan layanan dari SDM, Facebook, website, Google Map, dan yang lain-lainnya. Pokoknya dia terima beres, dia nggak mau ribet, ya kan? Kenapa dia nggak mau gitu? Kenapa dia nggak merekrut karyawan aja? Intinya gini, kalau dia merekrut karyawan, itu kan seenggaknya dia harus investasi di karyawannya aja untuk bikin video seenggaknya 5 juta per bulan. Ini untuk gaji aja ya, untuk lulusan baru seenggaknya 5 juta, dan untuk orang di bagian digital marketing aja untuk lulusan baru seenggaknya 5 juta. Lu bisa cek dan kayak di Jobstreet, Jobsdb, pokoknya di tempat lowongan kerja online, gua nggak ngada-ngada gitu ya kan, lu bisa lihat sendiri buktinya. Itu seenggaknya udah 10 juta per bulan. Belum lagi butuh untuk beli alat ya kan, seperti kamera, aksesoris kamera buat ngerekam dan yang lainnya. Dan untuk komputer ya kan, itu kan mahal banget, kamera aja seenggaknya 10 jutaan. Komputer yang di SDM yang dipakai khusus ya, komputernya bukan komputer biasa. Kalau bikin video itu komputernya benar-benar komputer mahal. Untuk yang di SDM aja itu kalau nggak salah nggak nyampe 20 juta sih, tapi hampir kayaknya komputernya. Jadi komputernya emang dibuat khusus, jadi ya beda kelas lah antara komputer biasa dengan komputer untuk bikin video ya kan. Kurang lebih gitu sih ya kan. Gimana nggak hemat gitu ya kan, hemat 10 juta per bulan dan hemat di aset operasional ya. Buat apa dong dia beli kamera yang 10 juta, komputer yang taruhlah 20 juta cuma buat bikin video doang. Boros banget ya kan. Sedangkan dia udah terima beres aja, tinggal menghubungi tim SDM beres ya kan. Nah buat lo yang nggak mau ribet juga sama kayak dia, websitenya nggak mau ribet, Google Mapnya nggak mau ribet, Instagramnya nggak mau ribet, YouTube-nya nggak mau ribet, pokoknya semuanya lo nggak mau ribet untuk digital marketing bisnis lo, tenang aja, lo bisa menghubungi tim SDM, lo bisa ya lu kontak lah, lu bisa lihat webnya atau mungkin bisa baca keterangan deskripsi di video ini, simple banget ya. Oke teman-teman, gua rasa udah cukup jelas ya apa aja yang perlu dioptimasi pada channel YouTube ya. Untuk optimasi video YouTube itu gua bikin video terpisah ya, kayaknya videonya udah jadi, lu tinggal lihat aja di channelnya SDM atau mungkin di deskripsinya nanti tim gua atau mungkin gua akan mencantumkan video
link video YouTube di bawah ya. Lu nanti tinggal klik aja, lu bisa langsung tonton. Jadi nggak usah ribet cari sini cari sono ya teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa action, karena kalau nggak ada action nggak ada gunanya ya. Gimana? Lu udah dapet ide di video ini? Gimana? Buat lu yang nontonnya di skip-skip, tonton ulang aja deh ya. Jadi gue harap buat lu yang nonton video ini, tolong banget jangan di skip-skip, karena nanti hasilnya akan, lu nggak bakal dapat hasil yang maksimal dari ide yang gue bagikan di video ini ya. Oke, buat lu yang udah nonton video ini sampai full, sekarang adalah saatnya lu action apa aja yang tadi udah gue bagikan di video ini. Lu action, lu terapin ya. Karena kalau lu nggak ada action sama sekali, ya buat apa? Ya kan? Lu udah nonton seenggaknya video ini dengan waktu 30 menit ke depan, lu buang waktu. Ya kan? Lu buang waktu 30 menit ke depan dan lu nggak ada action, ya buat apa? Ya kan? Sama kayak bisnis, kalau lu nggak mulai-mulai, ya udah, lu nggak bakal bisnis, ya kan? Sama setelah lu nonton video ini, gue udah bagiin tips apa-apa aja yang harus lu pakai buat bisnis lu, ya kan? Apa aja. Tapi lu nggak ada action, ya udah, bisnis lu nggak ada perubahan. Simpel ya. Logikanya gitu aja, action. Kalau nggak action ya udah, gua nggak bisa ngasih perubahan sama sekali buat bisnis lu. Ya intinya gitu, simple ya. Oke, gua harap lu nonton video ini sampai selesai dan action. Ya, setelah lu action lu bisa komen lah nanti perubahan apa yang lu dapat setelah nonton video ini, dan setelah action apa aja gitu loh. Apa aja, oh ternyata omsetnya meledak, atau ya apapun itulah, lu komen lah di bawah. Ya kalau lu mau berbagi silahkan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke, oh iya, pesan terakhir dari gua, jangan lupa ini ya, baca deskripsi di video ini, karena nanti gua atau mungkin tim gua akan memasukkan beberapa tips yang berhubungan dengan video ini. Jadi sebelum menutup video ini, baca dulu deskripsi di bawah ya. Oke, sekian dulu informasi dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk bisnis lu ya. Oke, langsung aja action dan jangan lupa baca deskripsi. Sekian dulu informasi dari gua. Bye-bye.